Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Reza RFR. Nah, akhirnya gue dapat mobil baru ya buat di-review. Jadi ya bisa ngasih konten buat kalian. Ini dia mobil kita yang mau kita review, Mercedes-Benz GLS 400. Eits, bukan GLS yang itu, tapi yang ini, the all new Mercedes-Benz GLS 450. Ya, ini adalah generasi terbaru dari Mercedes-Benz GLS. S-Class-nya sebuah SUV. Nah, kan ini adalah top of the line dari Mercedes-Benz. SUV-nya Mercedes-Benz. Ini adalah SUV termewahnya Mercedes-Benz. Layaknya sebuah S-Class pada SUV. Ya, kenapa kayak gitu? Sekarang nomenklaturnya dari Mercedes-Benz sudah dibetulkan, sudah mengikuti nama-nama varian mobil passenger car mereka. Seperti GLA, itu dari A-Class, C, GLC dari C-Class, E setara E-Class, GLE secara E-Class, dan juga GLS setara S-Class. Nah, GLS terbaru ini dia semakin baru dan semakin canggih, juga semakin mewah dan semakin nyaman, dengan teknologi yang juga semakin mutakhir pastinya. Sekarang ini GLS sudah generasi ketiga, yang dulunya adalah dinamai GL dulu waktu pertama kali keluar di tahun 2006. Dan Mercedes-Benz sendiri dengan Mercedes-Benz GL membuat segmen baru yang dulunya tidak banyak yang mengikuti. Dan akhirnya belakangan ini sudah banyak pabrikan-pabrikan lain yang mengikuti segmen ini karena terbukti GLS berhasil meraih pasar yang cukup baik di pasaran. Oke, kita langsung bahas aja perubahan di depan, apa aja sih bedanya dengan GLS yang pernah gue review waktu dulu di GLS 400 ya, yang sebelum generasi berganti generasi ini. Oke, dari depan sini sudah dia menggunakan bahasa desain terbaru Mercedes-Benz, yaitu Predator Face. Di depan dia sudah, karena ini adalah AMG line, dia sudah punya grill yang sangat dinamis ya, sangat keker gitu, dan menunjukkan dia tuh gagah, dan juga punya lampu yang juga sudah setara dengan bahasa desainnya. Dia seperti S-Class, dia biasanya S-Class tuh menunjukkan diberikan pembeda dengan E dan juga C. Dia biasanya punya aksen lampu LED DRL yang ada 3. Nah, kalau di sini dia diberikan aksen satu seperti ini dan ada garis 2 di sebelah sini. Jadi seperti kalau kita lihat kalau dinyalakan seperti ini DRL-nya, dia seperti kayak ada 3 aksen LED DRL. Ini bagus banget, nice banget untuk dilihat. Dan lampunya ini nggak cuma untuk estetika biasa, dia punya teknologi yang sangat canggih bernama multi beam LED, yang mana dia konsist dari 112 LED. Dan ini dia punya teknologi yang sangat canggih dan bisa menerangkan lebih jauh dibandingkan rival-rivalnya yang punya nama-nama agak gimmick. Dia punya, namanya memang nggak terlalu gimmick, tapi dia punya teknologi yang sangat canggih. Dia bisa menerangkan sampai 650 meter, which is itu sangat jauh banget, dan nggak cuma jauh tapi juga terang. Overall, dibanding dengan desain GLS generasi sebelumnya, generasi 3 dari GLS ini jauh lebih modern dan lebih terlihat stance-nya di jalan. Oke, ini adalah kap mesinnya, besar banget ya. Dia mobil ini memang juga besar banget, jadi terasa gue yang udah agak membesar ini juga terasa sangat kecil di sini. Oke, mesinnya sudah menggunakan mesin baru, mesin yang juga sudah digunakan di GLE 450. Tapi berbeda dengan 450 yang pernah di-review Jason di S-Class S450, dia menggunakan mesin inline 6 tapi dengan bantuan EQ Boost. Sehingga tenaganya sekarang lebih besar dibandingkan GLS 400 yang sebelumnya. Kini punya tenaga 367 horsepower dan torsi sampai 500 Nm. Karena dia dapat bantuan dari EQ Boost 22 horsepower dan juga tambahan sekitar 250 Nm untuk torsinya. Keren banget. Tenaga ini dialirkan ke 4 rodanya melalui sistem 4MATIC all-wheel drive Mercedes-Benz yang terkenal sangat reliable dan juga punya transmisi 9G-tronic dual clutch. Nice banget. Jadi untuk performance gak usah diragukan lagi, dan dengan bantuan tenaga mesin yang ada tenaga listriknya itu, pastinya dia akan lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Karena generasi sebelumnya kami terbaik saja untuk rute luar kota hanya bisa mencatatkan 10,5 km per liter. Tapi kami yakin di GLS 450 ini dengan bantuan tenaga listrik dan juga
torsinya yang cukup besar itu, nggak pakai mesin V6 dan block engine-nya juga lebih ringan, pasti dia bisa lebih efisien. Oke, GLS 400 yang pernah gue review waktu itu udah sangat-sangat besar, panjang, dan lebar juga tinggi. Dan GLS 450 ini sekarang bertambah 77 mm lebih panjang dan 22 mm lebih lebar, dan wheelbase-nya bertambah sampai 60 mm. Yang artinya dia juga lebih besar, lebih tinggi, lebih lebar, dan juga tapi pastinya lebih praktikal dengan adanya wheelbase yang bertambah itu. Oke, sekarang dia punya panjang 5,1 meter, yang artinya 5,130 mm. Sekarang dia punya 5,207 mm. Jadi dia sampai 5,2 meter ya, gila, panjang sekali. Sehingga ini memang menunjukkan stance kalian di jalanan bahwa kalian adalah who's the boss, Mercedes-Benz GLS pastinya. Oke, tinggi gue 175 cm, ini gue kayak teeny tiny gitu di sebelahnya dia tuh, kayak terasa sangat-sangat kecil. Bahkan tinggi gue sangat jauh di bawah si GLS ini, jauh sekali. Dan yang gue suka di sini dia sudah punya pembukaan pintu yang juga hampir 90 derajat, satu itu. Dua, dia punya footstep yang benar-benar berguna di sini. Kalau di AD-AD-nya memang hanya seperti penghias biasa. Kalau di sini benar-benar berguna untuk kita naik dan mempermudah untuk duduk di dalam. Tapi kalau di AD-AD-nya memang kadang hanya bisa untuk mengotori kaki kalian aja. Kalau di sini benar-benar berguna banget. Ditambah dia juga sudah punya vacuum door, jadi nggak usah terlalu rapat, dia sudah bisa nutup sendiri. Jadi ini menambahkan kemewahan banget ya. Overall stance dari samping dia memang mengambil basis dari GLA. Jadi sebenarnya dia dari sana sampai sini tuh, sampai pilar C-nya ini dia mirip sekali dengan GLA. Baru pilar D-nya ditambahkan untuk membuat sebuah line-up baru, yaitu GLS 450. Oke, yang baru lagi adalah velgnya tapi memang masih menggunakan desainnya mirip dengan GLS 400 yang sebelumnya. Dia menggunakan palang 5 karena dia AMG line. Yang unik dari samping sini adalah penggunaan konfigurasi ban yang berbeda antara depan dan belakang. Kalau depan itu 275/45 R21, di belakang lebih lebar dengan 315/40 R21. Yang mana ini artinya GLS mengejar stability untuk di jalan. Dan GLS ini juga sudah disematkan air suspension yang dinamai sistemnya oleh Mercedes-Benz, yaitu Airmatic. Ini belakangnya. Bahasa desain GLS terbaru ini sekarang sudah mengikuti bahasa desain SUV Mercedes-Benz lainnya. Seperti yang kemarin udah di review GoPass di GLC, dari belakang juga sudah mirip-mirip ya. Dan juga mirip juga dengan GLE dan juga GLB yang sudah keluar juga di luar. Dan katanya sih akan segera datang juga ke Indonesia. Oke, dari belakang desainnya memang all new, benar-benar baru dari GLS yang sebelumnya pernah gue review. Kalian bisa lihat perbedaannya sangat-sangat drastis di sini, dan penggunaan chrome yang menyambung hingga headlamp bagian sini itu adalah attention to detail yang cukup menarik. Dan jadi dari kanan sampai ke sini, dan nggak cuma berhenti di sini, biasanya kan mobil-mobil dia lanjut lagi hingga ke sini. Itu attention to detail yang cukup menarik di sini. Ya, overall desain belakangnya cukup bagus dan gue suka banget. Sekarang Mercedes-Benz SUV-nya sekarang sudah mulai concern untuk merubah desain-desainnya agar tidak terlalu terlihat kaku. Tapi ada bagian yang gue kurang suka di sini, yaitu adalah penggunaan fake exhaust material di sini. Sayang sekali ya. Biasa GLS yang sebelumnya dia menggunakan knalpot juga yang besar karena juga dia menggunakan mesin yang besar. Padahal dia tidak menggunakan mesin yang di downgrade, tetap 3000 cc, tapi sayang sekali ini tidak lagi asli. Jadi ini cuma aksen saja ya. Knalpotnya dialirkan dari bawah sana. Itu sayang sekali. Oke, kita lihat bagasinya. Oke, bagasinya ini sendiri juga sangat membesar jauh sekali. Sekarang dia ketika kursi tiga-tiganya tegak, dia punya konfigurasi yang cukup sangat luas sekali, dan dia bisa mengangkat golf bag ini berserta sticknya, dan ini full. Dan kapasitasnya juga sangat meningkat. Kalau dulu 295, sekarang menjadi 470 liter. Yang mana itu adalah setara ukuran sebuah Honda Civic. Untuk mempermudah akses barang, kita pun bisa menurunkan suspensinya. Dan untuk melipat baris 3, tinggal one touch away dan voila, space 890 liter tersedia untuk kalian. Iya, 890 liter. Ini lebih luas dibanding rival-rivalnya. Dan kalau rata lantai hingga baris 2 juga, ia bisa memiliki kapasitas hingga 2400 liter.
atau 100 liter lebih baik dari generasi sebelumnya dan 300 liter lebih baik dibanding rivalnya. Oh ya, bagasinya juga sudah punya option kick sensor sehingga tinggal kantongi kunci ia bisa dibuka, begitu pula untuk ditutup. Dan ini sangat mudah. Oke, sebelum kita lihat bagian interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di @cvt.indonesia untuk tahu info seputar otomotif dan juga beberapa scene behind scene selama kita syuting. Oke, kita lihat ke dalam yuk. Penasaran banget merasakan kemewahan dari GLS 450 yang terbaru ini. Oke, untuk naik mobil ini memang agak cukup effort ya. Tapi memang kalau kalian mau naik, sebenarnya dia bisa diturunkan suspensinya untuk mempermudah kita naik. Tapi memang kalau dalam posisi tertingginya, dia cukup sulit untuk naiki dan dia tidak punya handlebar di sini untuk membantu kita naik dan mempermudah kita naik. Oke, di belakang sini ya memang aura kemewahannya sangat-sangat luar biasa ya. Dia sudah punya panoramic sunroof yang sangat besar dan ini 50% lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Ini besar sekali sampai belakang sini ya. Luar biasa. Dan dia untuk tidak memakan space dari si headroom dari GLS 450 ini, Mercedes-Benz sangat-sangat pintar dan membuat panoramic sunroofnya ini punya motornya dibuat ke arah ke atas. Jadi ketika terbuka dia bukan masuk ke dalam, tapi dibuat terbuka ke atas. Sehingga headroom kita tetap sangat baik dan menciptakan space yang lebih baik dibandingkan rivalnya. Oke, di belakang sini secara space ya pastinya dia sudah punya legroom yang sangat luar biasa ya. Dan pengaturannya semua sudah elektrik, kita juga bisa mengatur maju, mundur, semuanya sudah elektrik melalui sini, tuas. Nggak ada lagi namanya pakai tuas-tuas gini ya. Ini sudah harganya sampai 2,3 off the road, dan kalau on the roadnya bisa mencapai 2,6 itu on the road Jakarta. Jadi masa harga 2,6 masih pakai manual, kalau ini udah semuanya sudah elektrik, nice banget. Dan dia sudah punya 5 zone climate control, bukan dual zone, bukan triple zone, bukan quad zone, tapi 5 zone. Jadi kita bisa atur kanan kiri depan, kanan kiri belakang, dan satu lagi untuk penumpang baris 3. Nice banget. Di tengah sana sini juga sudah disematkan armrest yang sudah ada kantongnya dan sudah ada 2 cup holder. Nice banget. Nah, ada sedikit attention to detail yang bagus banget ketika kita memanaskan suhu dan juga mendinginkan. Seketika, ambient light-nya berwarna merah ketika memanaskan atau membiru ketika mendinginkan. Oh iya, port di mobil ini semua sudah USB-C yang mana membuatnya siap mengarungi zaman di masa depan. Namun sayang, di belakang sini tidak ada opsi rear seat entertainment, padahal di generasi sebelumnya sudah standar. Namun, kita bisa menambahkan iPad kita atau membeli aksesoris tambahan karena adanya slot ini. Untuk masuk ke belakang, kita hanya perlu memencet satu tombol ini, sehingga kursi langsung maju ke depan dan memberikan akses ke belakang. Konfigurasi ini mempermudah untuk masuk ke belakang. Oh iya, untuk membuka kursi belakang juga bisa dari tombol di sini, dan dia akan electronically naik ke atas. Oke, ini sekarang gue di baris 3. Ya, seperti gue bilang tadi, dengan konfigurasi ini justru malah mempermudah untuk masuk ke belakang. Dan di belakang sini dia sudah punya, ya pasti sudah punya headrest ya, 2 kanan kiri. Dan dia di kanan sini dia juga sudah dilapisi kulit, jadi nggak keras. Kalau biasanya di mobil-mobil lain memang di sininya keras, di sini kanan kirinya sudah cukup empuk. Dan sudah disematkan 2 cup holder. Nggak cuma itu, untuk kanan dan kiri dia sudah di masing-masing diberikan 2 slot USB-C. Di sini ada 2 slot, di sini ada 2 slot. Dan masing-masing pun juga punya kemampuan untuk mengatur, sehingga kalau kita mau keluar dari depan nggak perlu minta tolong yang depan atau minta tolong dilipatin, nggak usah, tinggal pencet ini. Ya, kalian bisa lihat, tinggal pencet dari sini, maju semuanya. Nice banget. Untuk legroom sendiri, dia di belakang sini juga cukup luas, begitu pula dengan headroomnya. Oke, masuk ke baris depannya. Di depan sini dia punya aura yang memang mirip sekali dengan GLE, yang memang mana SUV-nya Mercedes-Benz juga yang mengambil basis dari yang GLS sharing basis ya. Di depan sini aura kemewahannya tidak hilang yang sudah ada juga dari belakang tadi. Dia punya desain yang memang open gitu ya, terasa ya. Dia punya layar 12,3 inch yang ada 2 untuk kanan dan juga kiri. Dan yang untuk kanan dia sudah pakai digital cockpit, yang mana dia sudah bisa menampilkan banyak sekali
hal-hal yang sangat luar biasa kerennya. Dia bisa diganti menjadi beberapa mode, mulai dari mode sport, klasik, progresif, dan juga standar. Dan mode standar tuh gue paling suka ya, dia kayak simple aja, simplistik gitu, bagus banget. Dan sekarang GLS sudah menggunakan sistem Mercedes-Benz terbaru yaitu MBUX. Sehingga kita tinggal bisa menggunakan voice command yang kita tinggal panggil aja, "Hey Mercedes," dia bisa langsung operate dan kita bisa minta tolong mengganti ambient light, mengganti apapun, dan jadi nice banget dari sini. Oke, kita coba ya, nyalakan sedikit. Dia otomatis menyesuaikan badan gua. Ada satu fitur yang gue suka banget sama di GLS ini, dia bisa menyesuaikan kursi kita sesuai tinggi kita. Jadi kita bisa atur aja kursi tinggi kita kalian berapa. Tek, tinggi gue 175 cm. Tinggal pencet, oke, sudah. Dan otomatis ini adalah kursi terbaik dari Mercedes-Benz untuk gue yang tingginya 175 cm. Jadi gue punya visi ke depan bagus, setirnya cukup bagus, tidak terlalu jauh, sehingga pandangan dan visi gue sangat bagus ke depan. Nice banget. Jadi, dan desain ciri khas Mercedes-Benz, dia sudah punya handlebar ini ya. Nice banget, jadi wah keren banget. Oh ya, untuk pengaturan ambient light dia juga sudah ada 64 warna, yang mana ini juga sangat luar biasa bagus, mengalahkan rivalnya yang hanya beberapa warna saja. Dan head unit ini sendiri dia juga sudah punya Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan juga dia sudah bisa mengganti mood. Dan ketika ganti mood petualangan seperti mengganti ke mode off-road. Sehingga mode di speedometer menampilkan mode off-road. Dan kita bisa adjust suspensinya melalui sistem airmatic-nya. Oh iya, sound systemnya sudah menggunakan Burmeister. Yang jelas ini adalah sound system terbaik. Untuk pengaturan MBUX, ia selain bisa touchscreen, dia juga bisa diatur melalui touchpad di sini dan juga pada setir bagian kiri. Nah, untuk bagian kanan, ia untuk mengatur cruise control dan juga pengaturan speedometer. Untuk pengaturan kursi, kami selalu appreciate Mercy untuk selalu meletakkan pengaturannya di sini. Ini sangat mempermudah dibanding harus merogoh-rogoh di bawah kursi. Meski untuk pengaturan lumbar support masih ada di bawah sini. Tapi dia juga sudah bisa mengatur kursi untuk penumpang baris depan kiri, sehingga bisa memberikan ruang lebih untuk si bos di baris kedua. Ada beberapa attention to detail yang keren banget. Dia juga sudah punya mikrofon hingga baris belakang, yang mana mempermudah kita kalau kita sedang ada Bluetooth call dari sini. Jadi kita semua penumpang bisa ngobrol langsung dengan siapapun yang kita telepon. Nice banget. Nah, seperti biasa Mercedes-Benz transmisinya ada di sebelah kanan sini, dan juga dia punya sun visor yang cukup unik. Dia punya sistem mode ke kanan gini dan kita bisa panjangkan ke belakang. Jadi kita bisa gantung-gantung juga nih untuk jemuran mungkin. Itu bisa banget. Dan bisa bertambah di sebelah sini. Jadi kalau kalian ada cahaya matahari yang cukup terik dari depan atau dari kanan, ini sangat membantu banget ada dua sun visor seperti ini. Nice attention to detail dari Mercedes-Benz. Kami nggak sabar banget ingin merasakan dari Mercedes-Benz GLS 450 ini. Karena sebelumnya kami sudah merasakan GLS 400 yang generasi X166. Yang mana itu adalah mobil yang cukup menarik, punya tenaga yang cukup oke, padahal hanya 333 horsepower. Dan di sini bertambah dan juga punya tenaga EQ boost yang mana bisa menambah torsi, sehingga pasti tarikan awalnya juga bisa lebih kencang mobil ini. Penasaran banget. Semoga segera bisa mendapatkan unit testnya. Sampai juga pada kesimpulan dari review Mercedes-Benz GLS 450 terbaru ini. Bisa disimpulkan, GLS 450 ini sekarang tidak hanya mengejar ruggedness, tidak hanya mengejar kenyamanan, tapi juga mengejar safety, teknologi, dan juga stance-nya di jalanan yang bisa membuat dia mengalahkan rival-rivalnya yang sekarang juga ikut-ikutan membuat mobil di segmen ini. Ya, lagi-lagi Mercedes-Benz membuat benchmark terbaru pada sebuah lineup mobil. Kalau dulu dia membuat S-Class menjadi sebuah benchmark, sekarang GLS juga menjadi sebuah benchmark bagi-bagi para rival-rivalnya untuk dikalahkan. Tapi Mercedes-Benz punya Formula G2 untuk membuat rival-rivalnya kembali kalah lagi di segmen ini. Oke, sekian review gue kali ini. Gue Reza Rever. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga kami bisa segera mendapatkan unit test drive-nya dan merasakan apakah perbedaannya dari GLS 400 dan GLS 450 ini akan sangat berbeda. Oke, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video kami yang lain ya.
Dan untuk subscribe tinggal klik aja lingkaran di bagian kanan situ. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!